Insya Allah kita akan diskusikan pada kesempatan ini ya, terkait dengan tema pola hubungan yang harus kita bangun dalam menjalani hidup ini. Nah, kita sering mendengar dalam menjalani hidup ini, jamaah sekalian, ya, para ustadz kita, para ulama kita, para kiai kita mengingatkan supaya kita berpegang teguh pada dua tali, dua pola hubungan yang harus kita jalani dengan baik. Ya, itu sama-sama kita hafal ya di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Imran juga ya. Tapi kalau kemarin surat Al-Imran ayat 31. Sekarang ini kita bersinggungan dengan surat Al-Imran ayat yang 112. Ya. Jadi ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Ya, itulah yang kemudian sering para ustadz kita mengingatkan kita tentang dua hubungan yang harus kita bangun dan sama-sama dua-duanya itu harus menjadi hubungan yang baik. Kalau kita tidak bangun dengan hubungan yang baik, maka kita akan beresiko menjadi orang yang terhina, ya. Orang yang terhina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kok bisa begitu? Ya, Allah memberitakan kepada kita semua di dalam surat Al-Imran ini dengan firman-Nya ya, yang tadi kita baca, duribat alaihimud dhillah. Jadi ditimpa, duribat ya, ditimpakan alaihim atas mereka. Nah, apa yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ad-dhillah, kehinaan. Aina ma fuqifu, dimanapun mereka berada. Jadi manusia ini berpotensi ditimpakan oleh Allah kehinaan. Ya, dimanapun dia berada. Aina ma fuqifu. Nah, jamaah sekalian, jadi ini siapa yang berpotensi mendapat kehinaan ini? Ya semuanya, kita termasuk gitu. Duribat alaihimudz dhillatu aina ma thuqifu. Ya, ditimpa ya kehinaan, ya ditimpakan kepada mereka, atas mereka kehinaan dimanapun mereka berada. Illa kecuali, nah kalau kita tidak ingin mendapatkan kehinaan, ya maka kita harus termasuk dalam orang yang dikecualikan oleh Allah ini. Illa bihablim minallah, kecuali ya mereka itu berpegang teguh kepada tali Allah. Wa hablim minan nas, dan berpegang teguh kepada tali manusia. Maksudnya gimana? Kita berpegang teguh kepada tali Allah, ya. Lalu kita berpegang teguh kepada tali manusia, artinya adalah berpegang teguh dengan hubungan kepada Allah yang kokoh dan berpegang teguh dengan hubungan kepada sesama manusia yang baik. Kalau tidak seperti itu yang kita lakukan, maka kita berpotensi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh salah satu. Ya, tidak boleh salah satu. Hanya hubungan dengan Allah saja selesai. Enggak. Hubungan dengan manusia juga harus. Nggak bisa, ya. Nggak bisa salah satu. Atau sebaliknya, saya hubungan manusia aja yang baik, hubungan dengan Allahnya nggak baik, nggak bisa. Nah, karenanya maka dari ayat ini, ya, kita mendapati kaidah bahwa kita harus membangun pola hubungan kita dalam hidup kita ini dengan pola hubungan yang baik. Ya. Apakah itu hubungan kita dengan Allah, maka harus kita bangun dengan pola hubungan yang baik. Ya. Ataukah hubungan kita dengan manusia, maka itu pun harus kita bangun dengan pola hubungan yang baik. Ya. Jadi harus kita bangun dengan pola hubungan yang baik. Kenapa demikian? Karena ya, kalau kita membangun dengan pola hubungan yang baik, ya, entah itu hubungan dengan Allah ataupun manusia, maka kata Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan orang yang berbuat baik itu kecuali kebaikan dari Allah. Ya.
Kalau kita membangun pola hubungan yang baik dengan Allah, Allah akan balas kita dengan kebaikan. Kalau kita membangun hubungan kebaikan dengan sesama manusia, Allah juga akan balas kita dengan kebaikan. Surat Ar-Rahman, surat 55 ayat yang 60. Al jazaa'ul ihsani illal ihsan. Ya. Adakah balasan kebaikan selain kebaikan pula? Tidak ada. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, maka Allah pasti membalas kita dengan kebaikan. Kebaikan dalam hal apa? Dalam hubungan dengan Allah dan juga dalam hubungan dengan manusia. Dua-duanya harus kita bangun dengan pola hubungan yang baik. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari ayat inilah kemudian kita mau diskusi. Lalu kira-kira bagaimana bentuk hablum minallah, hablum minan nas itu yang baik dan yang dikehendaki oleh Allah? Nah, ini sering yang jadi persoalan ketika kita menerjemahkan hablum minallah dengan cara kita sendiri, hablum minan nas juga dengan cara kita sendiri. Nah, ini yang jadi persoalan, gitu kan? Nah, oleh karenanya, maka mari kita coba renungi ya, apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya terkait dengan pola hubungan kita dengan Allah dan pola hubungan kita dengan sesama manusia. Ada banyak penjelasan yang bisa kita jadikan dasar untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita. Ya, nggak bisa kita mikir sendiri-sendiri. Ya, pokoknya sing tak karepno ini ya, yang saya maksud begini dan ini menurut saya udah baik, ya udah baik, nggak bisa. Ukurannya adalah ukuran yang diberikan oleh Allah. Nggak bisa kita memakai ukurannya sendiri-sendiri. Ya kacau nanti kalau kita pakai ukurannya sendiri-sendiri. Nah, di antara ukuran yang bisa, di antara ukuran atau penjelasan yang bisa kita gunakan untuk menerjemahkan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari tentang membangun hubungan hablum minallah wa hablum minan nas, itu adalah apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa. Surat 4 ayat 36 itu. Allah menjelaskan tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah dan bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Ya. Jadi kalau ada yang membawa mushaf Quran bisa dibuka surat An-Nisa ayat 36. Kalau nggak bawa ya dicatat aja suratnya, nanti bisa dibaca setelah acara ini selesai. Nah, yang bawa silakan dibaca, mari sama-sama kita buka. Allah berfirman di ayat itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, ini kepada Allah. Lalu berikutnya lebih panjang, Allah jelaskan tentang hubungan dengan manusia. Jadi hubungan dengan Allah itu ringkes saja. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Dan sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi, dan janganlah kalian menyekutukan dengannya syai'an, sesuatu apapun. Ya, itu saja. Ya. Jadi pola hubungan kita dengan Allah berarti bagaimana? Ya menghamba kepada Allah. Dan menghambanya bagaimana? Tanpa menyekutukan dengan yang lain. Tanpa menyekutukan dengan yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah kita ini sudah menghamba kepada Allah wala tusyriku bi syai'a gitu. Nah, ini penting untuk kita pahami. Sebelum kita bicara nanti, kita juga harus menjalin hubungan dengan Allah dengan ibadah-ibadah. Ya, itu nanti konsekuensi dari penghambaan kepada Allah, ya ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Tapi sebelum itu semua, hubungan kita kepada Allah itu adalah mengesahkan Allah dalam hal akidah kita, keyakinan kita, mentauhidkan Allah. Maka disebutkan di situ wala tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukan dengan satu apapun. Ya. Penghambaan kita kepada Allah tanpa menyentuhkan satu apapun itu terekspresi dalam kalimat syahadat kita yang pertama itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Ini
Hablum minallah itu. Ya. Ikatan kalimat tauhid itu. Apakah benar-benar ya berada dalam diri kita, terekspresi dalam kehidupan kita. Nah, nanti konsekuensi dari itu, konsekuensi menghamba semata-mata kepada Allah tanpa sekutu sama sekali, itu adalah akhirnya kita harus sholat, kita harus puasa, kita harus haji, kita harus zakat. Karena itu semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan. Nah, lalu Allah jelaskan bagaimana hubungan dengan manusianya. Ya, Allah jelaskan agak panjang di belakang ayat ini. Wabil walidaini ihsana, ya, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua kalian. Wabil walidaini, ya, dan kepada kedua orang tua ihsana, berbuat baik. Ya, tapi tidak hanya kepada kedua orang tua saja. Berikutnya adalah wabil qurba, berbuat baik juga kepada kerabat-kerabat dekat kita, karib kita. Ya. Wal yatama, ya, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya. Jadi kalau kita lihat wabil walidaini ihsana, itu kalau kita tidak berbuat baik dengan kedua orang tua, kita masuk kategori, kan terminologi kita terhadap orang tua itu kan dua saja. Ya, birrul walidain, berbuat baik dengan orang tua, atau apa? Menjadi anak durhaka. Nah, birrul walidain tempatnya adalah surga, menjadi anak durhaka kepada orang tua dan neraka, kan gitu. Sama, wabil qurba, berbuat baik pada kerabat. Apa bentuknya? Bangun hubungan silaturahim, tidak boleh memutus. Kalau kita memutus tali silaturahim, maka kita resikonya apa? Terhalang masuk surga. Wabil qurba, tidak hanya itu, wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Ya. Jadi Rasulullah pernah memberikan isyarat, ya. Ana wa kafilul yatim, saya dengan dengan orang yang menyantuni anak yatim itu hakada, seperti ini. Nah, lalu beliau mengangkat, ya, apa namanya, wa isyara dengan apa? Telunjuknya wasyababihi wal wusta, ya, apa namanya, bisyababihi wal wusta, dengan telunjuk sama, lalu kemudian merenggangkan sedikit begini, ya. Nah, jadi ini kedudukan Rasulullah dengan orang menyantuni anak yatim di surga, ya. Makanya kita dilarang menghargai anak yatim, ya, apalagi makan harta anak yatim. Nah, yang berikutnya adalah wal masakin, orang-orang miskin, ya. Berbuat baik dengan orang-orang miskin. Rasulullah adalah orang yang paling mencintai orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, ya. Setelah orang-orang miskin disebut oleh Allah di ayat ini adalah apa? Tetangga dekat. Ya. Wal jari dzil qurba, ya. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Jadi tetangga dekat, tetangga jauh, ya. Gitu. Kalau saya sama Pak Iwan ini tetangga dekat atau tetangga jauh, Pak Iwan? Satu komplek. Tetangga dekat, tetangga dekat. Tetangga dekat. Nah, nanti ada pembahasan sendiri terkait dengan tetangga. Tetangga itu 40 belakang, 40 depan, 40 kiri, 40 kanan, dan seterusnya, ya. Jadi tetangga. Bahkan, ya, jadi kalau kalian ini beriman, falyukrim jarahu, muliakan tetangga. Ya, jadi jar tetangga yang dekat, kurba, maupun jar yang, ya, jauh, ya. Wasahibi bil jambi, teman sejawat. Ya, ini juga harus berbuat baik kita, teman sejawat. Ya, teman sejawat, teman kerja itu termasuk teman sejawat, ya. Kenapa? Karena kita ini butuh teman sejawat kita ini. Di kantor kita butuh kehadiran teman kita, apapun posisinya, dia atasan atau dia bawahan, semuanya saling membutuhkan. Yang berikutnya Allah sebut adalah wabnis sabil. Siapa ibn sabil itu? Orang yang bepergian. Kita juga harus berbuat baik. Ya. Bahkan orang yang kehabisan bekal, yang bepergian kehabisan bekal, itu
dia termasuk mustahik, berhak menerima zakat. Minta zakat pun boleh. Ya. Wa ma malakat aimanukum. Ya. Serta malakat itu hamba saya ya, jadi budak-budak. Aimanukum yang kalian miliki. Itu ketika zaman dulu masih belum dibebaskannya perbudakan oleh Islam ini. Nah, Islam ini hadir untuk membebaskan perbudakan. Makanya setiap amal perbuatan itu pahalanya ya itu besar sekali memerdekakan budak, sehingga seringkali ada amal kebaikan itu dinisbahkan dengan pahala memerdekakan budak. Karena memang visi dari Islam hadir itu adalah memerdekakan budak. Jadi jangan salah. Di Al-Quran menyebut perbudakan, iya, tapi bukan menyuruh perbudakan, tapi memerdekakan budak. Nah, lalu setelah Allah menyebutkan kita harus berbuat baik sesama manusia, disebut mulai pertama adalah apa? Orang tua, yang kedua adalah kerabat dekat, yang ketiga adalah anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, kemudian teman sejawat, dan orang yang dalam perjalanan, serta budak-budak kita. Ya, berbuat baik kepada budak ya dimerdekakan gitu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Lalu di akhir ayat itu Allah tegaskan, innallaha sesungguhnya Allah la yuhibbu tidak menyukai man orang kana mukhtalan fakhura yang dia sombong, fakhura dan ya membanggakan diri. Tidak boleh. Nah, dari ayat ini ya kita bisa melihat bahwa kalau kita ingin betul-betul membangun hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, ya kita perkokoh penghambaan kita kepada Allah ini tanpa ada kesyirikan. Ya. Tanpa ada kesyirikan. Ya. Nah, makanya inti dari ikatan yang kokoh dengan Allah ini adalah apa? Menghamba dengan keikhlasan. Itulah yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Jadi Allah tidak memerintahkan kita kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Ya semata-mata karena Allah, untuk Allah, demi Allah, bukan karena yang lain, untuk yang lain, demi yang lain, bukan. Ya. Jadi makanya kemudian ya segala bentuk syirik itu nggak boleh. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu, ya hadis yang mewasiatkan kepada kita supaya hati-hati. Ya, beliau sampaikan inna akhwafa, ya sesungguhnya ya inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya yang paling aku takutkan ya terjadi pada diri kalian, inna akhwafa, yang paling aku takutkan, ma akhafu, yang terjadi alaikum atas kalian itu apa? Kata Rasulullah, asyirkul asghar, syirik kecil. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan syirik kecil itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah mengatakan arya. Ya, riya. Kenapa? Ya, kalau ini kita miliki dan kita pelihara, berarti kita sedang mengganggu hubungan dengan Allah. Ya, maka ini yang ditakutkan. Ya. Riya dan sejenisnya. Riya itu apa? Berbuat sesuatu karena ingin dilihat orang, dipuji orang, atau sum'ah, berbuat sesuatu ingin didengar orang, ya, dan seterusnya. Nah, ini termasuk sesuatu yang dilarang, disebutnya istilahnya syirik asghar. Dan ini membuat amalan kita nggak diterima, penghambaan kita kepada Allah nggak diterima oleh Allah. Padahal kita disuruh menghamba kepada Allah. Nah, disinilah pentingnya kita menguatkan akidah kita ini. Ya. Akhirnya nanti intinya itu adalah mengikhlaskan segalanya untuk Allah. Ya. Dan harusnya bagaimana itu kita lakukan agar kita bisa
liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Beribadah menghamba kepada Allah dengan keikhlasan itu gimana caranya? Surat Al-An'am surat 6 ayat 162. Caranya yaitu kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi caranya gimana supaya seluruh yang kita lakukan ini termasuk penghambaan kepada Allah? Ya caranya adalah kata Allah, kul, katakan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku. Ya, sholat itu bisa mencerminkan tentang ibadah mahdhah. Nusuki, ibadahku, itu bisa termasuk juga dalam ibadah-ibadah yang ghairul mahdhah. Katakan, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya itu hanya untuk Allah. Ya, itu caranya. Kalau belum bisa begitu, belum bisa mukhlishina lahuddin. Ya. Lah kalau belum bisa mukhlishina lahuddin, berarti apa? Ya belum bisa apa? Belum bisa tamasuk bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Ya. Dan kalau tidak bisa berpegang teguh pada tali Allah, maka kita akan berpotensi terhinakan. Duribat alaihimud dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Udah. Ini bab hubungan vertikal. Ya. Nah, ini harus kita jaga. Ya, hubungan vertikal. Ya. Nah, yang berikutnya adalah hubungan dengan manusia. Ya. Hubungan dengan manusia tadi, ya, pada apa namanya orang tua, ya kita tahu kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua, banyak alasan itu. Nanti kita bisa bicara masalah birrul walidain, ya, kepada kerabat, kepada anak yatim, dan seterusnya tadi. Nah, cuma kita lihat di ayat tadi itu ada penekanan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bahwa innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi, ya, dua pola hubungan tadi, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia itu akan rusak kalau kita punya kesombongan. Ya. Kalau kita renungkan ayat tadi, bahkan ada kesan. Ini kesan. Ada kesan, kita nggak boleh sombong. Ya. Kepada siapa nggak boleh sombong? Pertama kepada Allah yang maha besar. Jangan sampai kita kepada Allah sombong. Allah itu maha besar. Yang berhak punya kesombongan itu hanya Allah, kan gitu. Nah, yang kedua, nggak boleh sombong kepada manusia. Ya. Kepada manusia juga nggak boleh sombong. Ya, nggak hanya kepada Allah saja yang dilarang sombong. Ya. Nah, kita nggak boleh sombong kepada manusia, kepada orang tua kita nggak boleh sombong. Ya. Betapapun orang tua kita mungkin pendidikannya lebih rendah dari kita, ya, kemudian beliau mungkin lebih taraf kehidupan ekonominya lebih sengsara dari kita, lalu kemudian kita menyombongkan diri, ya, kepada orang tua itu nggak boleh, ya, meskipun kita lebih pintar, lebih kaya, karena kepintaran itu memang akan menjadi pintu setan untuk menyuruh kita sombong. Begitu juga kekayaan. Kekayaan itu kalau kita nggak kuat akan menjadi pintu setan untuk menyuruh kita menjadi sombong. Ya, nggak boleh. Yang berikutnya adalah kepada orang-orang, ya, kepada kerabat. Ya, kita nggak boleh sombong. Ya, meskipun mereka itu lebih lemah dari kita, lebih miskin, mungkin pendidikannya lebih rendah dari kita nggak boleh sombong kepada mereka. Ya. Jangan sombong juga kepada anak yatim. Karena ada saatnya anak-anak kita juga nanti menjadi anak yatim. Bisa jadi. Jangan sombong kepada orang miskin. Karena bisa jadi suatu saat kita yang kaya ini tiba-tiba dalam waktu hanya tempoh beberapa hari saja miskin. Ya, beberapa hari saja miskin. Nah, ini penting untuk kita sadari bersama. Karena semua yang diberikan oleh Allah kepada kita itu titipan yang harus kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi nggak ada perlunya untuk kita sombongkan sama sekali. Jangan pula kita sombong kepada
tetangga, karena ya tetangga ini adalah orang pertama kali yang berpotensi menolong kita ketika kita butuh bantuan. Ya. Juga jangan sampai kita ini sombong kepada orang yang dalam perjalanan kita cuek acuh, ya. Karena kita juga sering menempuh perjalanan dan pada saat tertentu kita membutuhkan bantuan orang, ya. Jangan pula kita ini sombong kepada para pembantu kita yang mungkin mereka itu mendapatkan kehidupannya dari bekerja di kita. Tidak ada alasan, ya, untuk menjadikan itu sebagai pintu kesombongan kita. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, ya, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita ingin menjaga dua hubungan ini, hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia, maka ya, kita harus waspada terhadap kesombongan. Jangan sampai ada kesombongan itu dalam diri kita. Kita memiliki kesombongan itu akan merusak hubungan kita dengan Allah dan akan merusak hubungan kita dengan manusia. Ya, dan Allah mengancam kepada kita, ya, siapapun yang memiliki, ya, sebiji darah kesombongan di hatinya, maka berhak atasnya disentuh oleh api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, demikian. Jadi ini salah satu di antara bagaimana merealisasikan pola hubungan hablum minallah, hablum minnas, wa hablum minan nas yang sering kita bicarakan itu. Ya, merujuk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali, ya, kita dapati juga ada di antara kita yang menerjemahkannya itu sesuai dengan pikirannya sendiri. Sesuai dengan pikirannya sendiri. Ya. Lalu menilai dirinya sendiri dengan penilaian menurut pikirannya juga, gitu ya. Ya, jadi kita menilai diri kita sudah baik, ya, dan seterusnya. Ya, baik dan tidaknya kita, dan ketika kita menilai diri kita itu ukurannya adalah ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Ya, baru itu bisa menjadi lebih objektif. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Ya, setelah ini silakan mari kita diskusikan bersama-sama. Semoga ada manfaatnya. Aku lupa.